Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa yang selalu memperhatikan hidup kita. Kita akan memuji dan meninggikan Tuhan Yesus pagi ini dengan satu pujian, hidupku penuh mujizat. See
Kasih-Mu begitu luas seperti samudra Tuhan. Seperti hari ini yang kami rasakan Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami Tuhan. Sehingga pagi ini Kau memberikan kesempatan kembali Tuhan untuk kami beribadah di tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain juga Tuhan. Menikmati hadirat Allah, menikmati kasih-Mu Tuhan di tempat ini. Kami merasakan hadirat Allah turun atas kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah pujian ini Tuhan menjadi satu dupa yang harum bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau belajar kembali di dalam firman-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan atas hamba-Mu yang lemah tidak berdaya ini. Dengan hikmat akal budi yang daripada Engkau Bapa, agar setiap firman yang disampaikan benar-benar menjadi jawaban bagi kami yang hadir saat ini dan menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Kau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa dahsyat ya. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah pagi ini. Kalau hari ini saya akan membagikan berkat tentang tetaplah semangat. Pagi ini Saudara, Ibu, Bapak semua semangat? Tetap semangat ya. Karena kalau orang semangat itu beda, ya beda. Walaupun sekarang pakai masker, saya percaya tetap mukanya ceria, ya. Nggak kelihatan kan, tapi saya yakin dan percaya kalau ada Bapak Ibu Saudara semangat, tetap ceria, ya. Hari ini saya akan bawakan tentang tetaplah semangat. Bukan untuk orang muda saja, bukan untuk kalangan anak-anak muda, tetapi semua umur tetap semangat ya. Kita ambil nasnya dari Yesaya 40 ayat 28 dan 29. Nasnya terambil dari Yesaya 40 ayat 28 dan 29. Bapak Ibu Saudara semua perhatikan ayat ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Sebentar, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Tidakkah Bapak Ibu Saudara semua tahu? Dan tidakkah Bapak Ibu Saudara semua dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Perhatikan, Allah kekal. Tidak ada yang lain. Allah bukan yang, tapi Allah kekal. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Amin Bapak. Saudara semua, kita tahu, kita mendengar dari firman-Nya. Ya. Bahwa Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah apa di sana? Semangat kepada yang tiada berdaya. 29 saya ulangi. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Wah, luar biasa ya. Semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi sekali lagi saya mau tanya, hari ini semangat? Semangat ya. Karena kita tahu Allah kekal. Dia menciptakan dari
ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Luar biasa. Dan dia memberikan semangat kepada kita setiap hari, setiap saat. Ya, Tuhan yang memberikan itu semua. Bukan uang, bukan harta benda, tetapi kembali lagi kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya akan bagikan ceritanya ini dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke-20. Saya mau menceritakan bagaimana Elia yang diberi semangat oleh Tuhan, yang diberi semangat kembali dalam pelayanannya. Saya mau baca semua agar Bapak Ibu Saudara semua menyimak ceritanya. Ya, saya akan bacakan pelan-pelan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Di sini judulnya Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya pala Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalamlah di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut
nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Sampai di sana saja pembacaan Alkitab kita. Ini menceritakan tentang bagaimana Nabi Elia yang saat itu patah semangat. Ya, dia patah semangat. Kenapa? Karena dia sudah melakukan pekerjaan Tuhan yang begitu berat. Kalau Bapak Ibu Saudara sebelumnya melihat ceritanya, dia melawan nabi-nabi yang begitu banyak, nabi-nabi Baal atau nabi-nabi yang lain yang melawan dia itu sekitar berapa? 450 nabi Baal, ya, dan 400 nabi Asyera di Gunung Karmel, semuanya itu dibunuh, ya. Dan pekerjaan itu memang berat. Saat itu dia begitu kuat, begitu hebat dengan kuasa Allah dapat melawan nabi-nabi. Tetapi saat itu ada yang mengancam, ya, ada yang mengancam, yaitu siapa? Yang tadi dikatakan, yaitu ancamannya dari Isabel, ya. Makanya kalau nama anaknya jangan, kalau nama anak atau nama saudara punya anak jangan namanya Isabel. Nah, udah jelas Isabel ya, Sebel gitu ya. Nah, Isabel jadinya. Nah, jadi permaisuri Raja Ahab saat itu, dia mengancam Nabi Elia, dia akan membunuhnya juga. Nah, dari sana setelah dia mengalahkan nabi-nabi Baal itu, dia karena dengan ancaman itu dia mundur, patah semangat, dia sampai melarikan diri jauh. Nah, dari sana dia istilahnya mengundurkan diri itu jauh daripada orang-orang Israel. Nah, bagaimana dari patah semangat ini kita mau belajar daripada Elia dari cerita yang tadi, ya? Nah, selain itu Elia memiliki problem lain di dalam pelayanannya. Dia merasa kerja keras untuk Tuhan tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kemarin ini sudah capek-capek, sepertinya sekarang dapat ancaman. Ya, dapat ancaman. Daripada bertobat, orang-orang Israel malah mengancam dia dengan pedang, dan dia merasa sendiri. Hari-hari ini mungkin dengan adanya COVID-19 banyak kesulitan yang sekarang kita hadapi. Kalau kemarin ini saya tentang bagaimana menceritakan ada Yesus yang memberikan penghiburan. Nah, sekarang dengan patah semangat ini, bagaimana kita menghadapinya? Saya katakan kita tidak sendiri. Kita punya Tuhan, ya, kita punya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita belajar dari Elisa, saya pelajari di sini, dia kelihatannya sudah gagal. Sudah sepertinya gagal, dia merasa gagal. Aduh, saya gagal. Kenapa sampai diancam gitu? Ya, jadi kalau kita bekerja, kalau kita melakukan hal-hal yang sepertinya benar, sepertinya beres, tetapi pada akhirnya kita menerima satu ancaman atau satu hal yang menurut kita menjadi halangan. Sepertinya kita, aduh, kemarin kenapa saya lakukan ini? Saya sepertinya gagal. Padahal kita melakukan hal yang benar. Padahal kita melakukan yang benar-benar itu untuk Tuhan juga. Tapi pada akhirnya sepertinya, kenapa sih saya mendapat tekanan? Kenapa sih saya dapat musibah?
Sepertinya saya sekarang sendiri gitu. Apalagi zaman Covid ini. Aduh, sepertinya saya sendiri. Tidak. Tuhan tetap bersama kita. Dan inilah yang menyebabkan patah semangat ya. Kalau kita baca di dalam satu ayat ya. Kita baca dari sebentar. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita patah semangat, itu akan mengeringkan tulang. Kita akan lemah. Ada sesuatu yang kita susah menghadapi segala sesuatu. Sepertinya jalan itu buntu, sendirian, aduh gimana. Sepertinya gagal, kemarin ini gagal. Dan yang kedua, kalau dia sendirian dia merasa satu kesepian. Dikatakan di dalam tadi satu Raja-Raja ayat yang ke-10, dia merasa kesepian. Sendiri gitu, tidak ada yang menolong. Pernah Bapak Ibu Bapak Saudara sekarang yang merasakan hari-hari ini? Aduh saya sendiri, tidak ada yang menolong saya. Saya sekarang kesulitan gitu. Semua menjauh dari saya. Jangan sampai berpikir begitu. Ada Tuhan. Dia sudah kelelahan jasmani setelah perjalanan panjang dan berat. Saya kalau perhatikan Elia ini sudah perjalanan panjang dan berat. Dia merasa kelelahan. Kadang kita kalau sudah capek bekerja pekerjaan banyak. Betul? Kalau kerjaan banyak menumpuk, aduh capek. Nah itu membuat patah semangat juga. Itu yang mengakibatkan patah semangat. Sekali lagi, jangan patah semangat. Walaupun capek kerjaan gimana, jangan patah semangat. Sering saya juga alami gitu. Apalagi mau hari Senin, betul yang kerja? I don't like Monday. Saya tidak suka hari Senin itu, aduh berat gitu ya. Untuk memulai kembali pekerjaan asalnya teh hoream gitu. Sudah capek pengen istirahat gitu. Nah untuk memulai kembali, aduh nggak semangat. Semangat terus. Ya, lawan itu. Nah jadi selain Elia, kita juga pernah merasakan ya, yang kita hadapi sekarang ini. Terlebih di awal tahun 2000 ini bencana alam terus yang kita rasakan. Dan seluruh dunia menghadapi COVID-19 ini. Bukan kita saja, seluruh dunia. Dan dampaknya itu kepada keluarga, kepada perusahaan, kepada ibadah, kepada kerohanian juga. Semua dampaknya itu kita rasakan ya. Kita rasakan semua. Dan hampir semua aktivitas dilakukan di rumah ya. Praktek dokter berhenti, puskesmas dan lain sebagainya itu semua berubah dengan dahsyatnya. Dan itu harus kita hadapi. Jangan patah semangat ya. Kadang di dalam takut keluar, benar? Ada yang takut kumpul-kumpul, takut untuk kalau di tempat perusahaan saya tuh kalau untuk rapat bersama terlalu banyak takut gitu, ya. Takut untuk masa depan, takut anak-anak sakit, takut sendiri yang sakit, kita sendiri yang sakit. Ada ketakutan semua, ya. Kehilangan semangat memiliki dampak juga diantaranya semangat yang mengeringkan tulang itu yang tadi dikatakan. Ya. Di antaranya semangat yang
patah, dapat mengeringkan tulang. Itulah akibat yang terburuknya. Nah, kita mau belajar sekarang dari Elia bagaimana dia menghadapinya. Seperti kita semua orang sama, tidak bisa apa-apa. Yang kita hadapi sepertinya susah, susah, dan susah. Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Ya, kita lihat ceritanya. Di ayat keempat saja. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Nah, di sini kita mau belajar, kita tidak pernah sendiri, ya. Ada Yesus yang mau menolong kita. Ingat pujian, ada satu sobatku yang setia. Siapa namanya? Yesus namanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Sampai Elia di sini sepertinya dia mau mati rasanya. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara juga sudah merasakan jalan yang buntu, jalan yang susah yang kita hadapi. Sulit dan sulit. Ya, apalagi sekarang zaman mau resesi, perekonomian mau resesi gitu. Makin sulit. Ya. Tapi ada satu sobat kita yang setia yang namanya Yesus. Ada malaikat yang menyentuh dia. Bapak Ibu Saudara pernah merasakan disentuh oleh Tuhan Yesus? Pernah merasakan sentuhan daripada malaikat? Itulah yang menjadi kebahagiaan kita kalau kita disentuh oleh Tuhan Yesus. Yang dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam ketakutan dan keputusasaan Elia, Allah tidak tinggal diam. Allah tidak membiarkan Elia. Di dalam Matius 12 ayat 20, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tidak pernah meninggalkan kita. Sesudah ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Suruh makan. Ya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka di sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Saya melihat di sini kejadian luar biasa. Ya, ada roti bakar. Kapan ngebakarnya malaikat itu? Entah, kita tidak tahu. Kita jangan cerita tentang bagaimana caranya, bagaimana belinya, bagaimana membuatnya. Tapi hal yang luar biasa, tidak terduga pemikiran Allah itu. Ya, dia menyediakan roti bakar dan air, satu kendi. Kenapa? Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita hari-hari ini. Bapak, Ibu, Saudara semua, apa yang saudara betulkan hari-hari ini? Tuhan akan sediakan bagi kita dan tepat pada waktunya. Amin. Betul. Tuhan itu akan sediakan semua bagi kita. Tidak terpikir sama kita. Tuhan sediakan roti bakar dan air.
Lalu ia makan dan minum. Wah, enak. Dikasih roti bakar, kasih minum lagi lapar. Nah, kalau orang lagi kesusahan, orang lagi kesulitan, kasih makan, kasih minum. Beda enggak? Beda, berubah. Di sini kalau lihat di sini dikatakan kemudian berbaring pula, tidur lagi karena kekenyangan. Tidur lagi. Dan tidur itu membuat hilang semua masalah. Tidur itu membuat kesusahan lupa semua. Dan perut sudah kenyang, sudah dikasih makanan dan minuman. Ya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Kedua kalinya, luar biasa. Menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Dia kasih makan lagi, suruh bangun lagi, kasih makan lagi. Sepertinya jadi lupa tadi masalah. Lupa permasalahan yang telah terjadi tadi. Udah kasih makan, kasih minum, tidur lagi, bangunin lagi, suruh apa? Suruh makan lagi, suruh minum lagi. Karena di sini dikatakan apa? Kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Wah, luar biasa. Bayangkan, malaikat itu memberi makanan roti bakar dan air saja. 2 kali dia makan. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara dia baca di sini, perjalanannya 40 hari 40 malam. Dia berjalan. Luar biasa. Berarti yang tadi dimakan itu roti dan air itu cukup untuk 40 hari 40 malam. Dahsyat kan? Nah, kalau hari-hari ini Ibu Bapak, sepertinya ada kekurangan, sepertinya ada kebutuhan. Nanti Tuhan sediakan. Jangan ngomel. Jangan ngomel. Dapatnya segini. Cuma sedikit. Syukuri berkat itu. Syukuri kepada Tuhan berkat itu. Dan saya yakin kalau Tuhan sudah memberi, cukup apa yang kita perlukan. Cukup untuk kebutuhan kita. Cukup untuk perjalanan kehidupan yang Tuhan akan dikerjakan bersama dengan Tuhan. Kau usah takut ya. Cukup. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri menghadapi semua ini. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan. Ya. Dan dia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itu dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 29 tadi itu. Jadi semangat sangat berpengaruh positif dan menanggung penderitaannya. Itu ada semangat kembali. Ada satu semangat kembali. Yang tadinya patah semangat disentuh oleh Tuhan, disentuh oleh malaikat. Ada semangat kembali. Ada satu semangat kembali. Mari Bapak Ibu semua yang sekarang mungkin sudah patah semangat. Kalau minggu kemarin ini saya menceritakan tentang putus asa. Tuhan Yesus memberikan penghiburan. Hari ini bagaimana patah semangat? Kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan akan menyentuh kita dan memberikan semangat kembali ya. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya.
Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Siapa? Hanya Yesus. Sekali lagi, orang yang bersemangat orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Wah, luar biasa. Apa yang kita derita sekarang? Apa yang kita hadapi, kesulitan sekarang yang kita hadapi? Semangat. Nah, di sini dikatakan itu akan menanggung penderitaannya. Jadi penderitaan yang kita alami dengan semangat saja. Dengan semangat saja hadapinya. Nah, jadi dengan gigih kita harus bersemangat ya. Harus bersemangat. Nah, di sini saya belajar yang kedua, kalau tadi satu malaikat Tuhan yang menyentuh dia, yang kedua di sini ya. Lalu Tuhan bertanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jadi pada waktu itu Elia masih tetap mengeluh, tetapi Tuhan memerintahkan, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu." Perhatikan. Kembalilah ke jalanmu. Kembalilah ke jalanmu. Kembali ke jalan Tuhan. Jadi waktu kita patah semangat, jangan ngelantur kemana-mana. Jangan buat dosa. Kembali ke jalan Tuhan. Kembali lagilah ke jalanmu. Mengingatkan tanggung jawab akan tugasnya dan mempersiapkan generasi kepemimpinannya. Dan Elia berhasil keluar dengan rasa putus asa saat itu. Tapi diingatkan, kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalanmu. Persiapkan generasi. Dan yang ketiga, Tuhan kasih teman, tidak sendirian. Yang mungkin tadi ditemani oleh malaikat, tapi dia perlu satu teman lagi di dunia. Ya, Tuhan di sini dikatakan di ayat 15 dulu ya, sekali lagi. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi, menggantikan engkau." Dikasih satu teman ya dalam dunia ini. Tahu kebutuhan kita. Tahu apa yang kita yang diperlukan oleh kita, tahu Tuhan. Tuhan sediakan seorang teman, yaitu Elisa ya. Elisa. Jadi saya belajar dari sini. Tetaplah semangat belajar dari Elisa. Walaupun mungkin perjalanan kehidupan kita sulit, sepertinya gagal, sepertinya kesepian, sepertinya tidak ada seorang teman, kembalilah ke jalan Tuhan. Dan Tuhan akan menyentuh kita. Dan akan Tuhan memberikan semangat lagi. Semangat yang patah akan dihilangkan, tapi Tuhan akan memberikan semangat yang baru. Itu yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan akan memberikan satu teman, penghiburan, Roh Kudus kepada kita semua. Ya. Jadi apapun yang Anda hadapi, Tuhan tidak berubah. Kasih setianya bagi kita, umatnya kekal. Tuhan Yesuslah jawaban dalam semua ini. Ia tetap setia dan menyertai kita. Ia tidak lalai sebagai Bapa yang baik. Tetap semangat dan gigih. Nah, kita baca lagi di ayat yang pertama dari nas ini. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah
dan tidak menjadi lesu. Tidak menjadi lelah dan lesu. Tuhan Allah pun demikian, masa kita tidak gigih, tidak semangat. Tuhan saja tidak lelah, tidak lesu untuk menolong kita. Saya yakin dan percaya. Tidak akan bosan-bosannya menolong kita. Ya. Tidak terduga pengertiannya, yang seperti Elia tadi. Dikasih roti bakar, dikasih minum, dikasih makan yang enak. Dan itu bisa membuat perjalanan jauh selama 40 hari 40 malam. Kita yakini kepada Tuhan, ya. Kita yakini kepada Tuhan, tidak terduga pengertiannya. Jangan sampai kita pakai pikiran kita sendiri. Jadi yang sekarang kita hadapi sehari-hari, cukup. Terima kasih Tuhan, saya yakin cukup. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Amin. Yang lelah, kapan kita sekarang mungkin merasa lelah? Saya pengen hari ini dibukakan dengan firman Tuhan, pulang dari gereja ini membuat semangat. Dan semangat itu kita tularkan kepada saudara-saudara yang lain. Mungkin yang sekarang ada di rumah, nanti ada di dalam pekerjaan. Ayo semangat kembali gitu. Menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Mungkin hari-hari ini ada yang sakit di rumah sakit. Saya kalau ke rumah sakit tengok teman atau saudara, saya berikan semangat. Beri penghiburan, ayo semangat. Jadi diberi gairah kembali, semangat. Punya pencerahan lagi. Dan pasti saya yakin pasien yang kita datangi, kalau kita punya rasa semangat, dia pun akan didorong jadi semangat. Ya, amin katanya, amin gitu. Semangat kembali ya. Kepada yang tidak berdaya. Ayo hari-hari ini, kembali lagi. Tetaplah semangat dan gigih menghadapi berbagai keadaan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap semangat. Hari-hari ini betul kita menghadapi COVID ini begitu sulit, ya. Sampai masih kita merasakan beribadah tidak bisa full, belum bisa full. Ada gereja yang buka baru 3 minggu tutup lagi karena ada jemaatnya yang kena COVID, jadi tutup lagi. Kita bersyukur. Tapi tidak membuat patah semangat. Tetap kita harus semangat. Semangat walaupun sedikit yang hadir, kita bisa bertemu. Jangan patah semangat. Ya mungkin ada saudara-saudara yang lain hanya menikmati dengan online. Tetapi kita doakan, walaupun dengan online ini hadirat Allah turun. Dia tetap merasakan kasih Tuhan, dia bisa merasakan cintanya Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan satu hal, tetap semangat. Amin. Ayo tetap semangat, katakan ke sebelahnya. Tetap semangat gitu. Tetap semangat. Saya rindu untuk satu pujian, ada satu sobatku. Saya minta tolong Dede bantu saya bareng-barengan pujian. Kita tidak takut karena ada satu yang namanya Yesus yang menolong kita. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia.
Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah disampaikan dengan tidak sempurna, dan biarlah Allah yang akan menyempurnakan itu semua, dan firman-Mu menjadi berkat, menjadi jawaban bagi kami semua. Dan kalau hari ini kami diingatkan untuk tetap semangat, karena kami punya Allah yang memberikan semangat kepada kami, yang memberikan semangat kepada yang patah semangat hari ini. Tuhan, terima kasih. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami menghadapi satu musibah COVID-19 di seluruh dunia, bahkan Tuhan, Engkau Allah yang punya rencana yang besar bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang mengendalikan ini semua. Engkau Allah yang mengaturnya ini Tuhan. Biarlah keyakinan kami ini tidak membuat patah semangat, tetapi membuat semangat kami Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah semangat kami akan kami tularkan bukan untuk kami saja, tetapi untuk semua orang yang mengenal kami Tuhan. Dan kami akan bagikan, entah di rumah, entah di mana saja Tuhan, membuat orang jadi semangat kembali di dalam Tuhan. Tuhan akan menyediakan apa yang kami butuhkan, perlukan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Kau Allah yang baik dan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin.